Mulai ya, karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ala Muhammad wa ba'du. Jamaah Majelis Syukur Istiqomah rahimahullah, khususnya yang on air, yang jauh-jauh, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih mengkaji permintaan aspirasi dari jamaah kita, khususnya jamaah yang memiliki usaha bisnis, sehingga perlu mengkaji agak mendalam. Biasanya materi ini saya sampaikan di magister calon-calon doktor. Ini mungkin hari ini dokternya dokter akhirat. Dokter akhirat ya. Demikian ya, jadi kita agak berat sedikit bacaannya mungkin di situ. Kita minggu lalu sudah bicara masalah ekonomi syariah khususnya, dan juga kapitalisme dan juga oligarki ya. Nah, sekarang ini kita lebih menukik pada ekonomi syariahnya dulu agar jamaah baik yang online dan offline yang memiliki usaha bisnis agar lebih berkah dan aman dunia ba'da akhirat, maka kita mengenal sedikit banyak ekonomi syariah. Apa saja yang perlu kita bahas, ini banyak sekali, jadi kita pilih-pilih aja. Kalau saya paparan mungkin sejam nggak rampung ini ya, jadi kita pilih aja. Hari ini kita agak berat sedikit, jadi kita dulu mengenal dulu objek ilmu ekonomi Islam. Itu dimulai dari apa? Dari Allah, kemudian ada Quran dan As-Sunnah ya. Jadi ketiga ini tentu Allah, ada Quran, ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini yang akan membentuk satu fenomena dalam kegiatan ekonomi ya. Sistem sosial Islam, kemudian perilaku kelompok masyarakat yang Islam ini ya. Tentu perilaku ekonomi umat Islam yang akan dibangun. Yang pekan lalu saya sampaikan ada 5 ciri khas ekonomi Islam ya. Nah, ini kita hari ini mencoba menguraikan secara gamblang, secara umum agar semua pihak yang berbisnis ini setidaknya ada rambu-rambu agar ekonomi Islam ini betul-betul kita pahamkan ya. Kemudian berikutnya ada character building Islamik, bagaimana kita membangun sifat-sifat personifikasi dari orang-orang yang berbisnis Islam, kemudian juga caranya ya, kita bangun karakter building Islam ya. Tentu Allah tetap dilibatkan, kemudian Quran dan hadis, namun di sini agak lain, yaitu perilaku ekonomi umat Islam. Kalau tadi ada sosiologi masyarakat secara umum, sekarang kita hilangkan menjadi perilaku ekonomi umat Islam yang ada, yang lain kita tinggalkan ya. Yang tadi di depan ada sosiologi masyarakat umum, itu yang sifatnya non Islam kita tinggalkan. Bagaimana kita berburu bisnis ini dengan perilaku ekonomi umat Islam ya. Ciri dasarnya yang melekat apa? Ciri dasarnya yaitu mendasarkan pada sumber hukum Quran, Sunnah, Ijtihad ya. Ini sumber utamanya. Kemudian tidak bebas nilai, karena syarat dengan nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Jadi tidak bebas nilai. Karena kenapa dikatakan tidak bebas? Karena kita punya rambu Quran dan hadis ijtihad. Ini maka tidak bebas. Ya. Ini agak cepat saja sebagai pelaksana perintah agama profetik. Jadi artinya Quran, hadis, ijtihad, ya, isma, qiyas itu sebagai satu langkah-langkah untuk mendukung agar usaha ekonominya ini sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak menyimpang. Kemudian objek ilmu ekonomi secara umum, kita umum dulu ya, kita umum kalau nggak Islam, ini ada ideologi yang kemarin kita sampaikan. Ideologinya apa? Kapitalisme, sosialisme,
kemudian oligarki ya, kemudian liberalisme, itu semua ideologi, ideologi dalam ekonomi ya. Nah, kemudian objeknya manusia. Jadi dari ini kemudian sistem sosial yang dikehendaki adalah perilaku ekonomi secara umum. Yang kembali saya katakan homo lupus, yang kuat akan menerkam yang lemah dalam ekonomi gitu ya. Apalagi mereka memiliki sumber-sumber dari hilir sampai hulu, dikuasai semuanya itu. Contoh di Indonesia misalnya Astra itu dari hulu sampai hilir dikuasai semuanya, dari hilir sampai hulu dikuasai semuanya, ya. Semua dikuasai semua. Jadi kita akan masuk mau support, mau supply itu sulit, nggak bisa. Ya. Ini perilaku ekonomi secara umum, sehingga berkembanglah di sini homo lupus liberalisme. Liberalisme itu kebebasan dalam usaha, sehingga nggak ada tatanan lah itu. Yang menang yang kuat yang akan melindas semuanya gitu. Kemudian bagaimana model kita yang akan kita jalankan, yaitu Islamasi ilmu ekonomi umum. Bagaimana ekonomi umum itu kita Islamkan gitu ya. Caranya gimana? Di antaranya kita mencoba sistem sosial yang dikehendaki ya. Ini seperti kata Bung Hatta. Bung Hatta katanya apa? Jadi Bung Hatta begini bilangnya ya. Membangun sistem ekonomi Indonesia ini ibarat mengayuh perahu layar di selat sempit, selat yang sempit, kemudian terapit tebing-tebing karang yang tinggi-tinggi kanan kirinya yang terjal dan tajam. Sedikit saja tidak hati-hati perahu akan membentur dan akhirnya akan hancur, perahu akan hancur. Ini masalah ekonomi ya. Kemudian oleh Bung Hatta, kedua topik tersebut adalah sistem ekonomi kapitalis yang kembali disampaikan oligarki dan sistem ekonomi sosialis komunisme yang sekarang mungkin Pak Eta, Pak Kajau yang pelaku ekonomi, Pak Nur mungkin merasakan ya bahwa sistem sosialis komunisme itu sudah mulai dirasakan di Indonesia ini ekonominya gitu. Ya Pak Tukiman, betul nggak? Mulai terasakan. Itu semua dari pusat, apa pakai dari pusat, semua sentralisasi ekonomi ya. Ini yang dianggap sistem ekonomi sosialis atau komunisme ya. Jadi Bung Hatta katakan ini dua tebing yang sangat berat. Jadi kalau nggak hati kita akan dilahap, akan dimakan ya. Kemudian bagaimana mengubah konsep manusia sesuai dengan konsep manusia menurut Islam. Ini kan jalan keluarnya ya. Kemudian ideologi yang sesuai dengan ideologi Islam, yaitu ekonomi syariah, ekonomi Islam. Ya. Kemudian perilaku ekonomi dengan sendirinya desain sesuai dengan ideologi Islam dan konsep manusia menurut Islam. Yang saya katakan hari ini adalah mahrib. Mahrib itu maisir, ghurur dan ribawi. Ya, ada tiga konsep itu. Yang di depan judulnya adalah ribawi, ghurur dan maisir. Ini yang harus dilawan ya. Disusun perangkat ilmu ekonomi Islam sebagai landasan ilmiah ilmu ekonomi Islam. Pak Ifta pernah cerita di tahun lalu di forum ini bahwa beliau menghitung-hitung usahanya ini ketika meminjam bank. Pak Ifta katakan bahwa ternyata sistem ekonomi bank syariah itu ternyata lebih berat hasilnya ya Pak ya, di bunga berbunga. Dia mengatakan bagi hasil ya, nisbah bagi hasil. Tapi setelah dihitung antara bagi hasil dengan bunga yang konvensional, Pak Ifta menghitung lebih mahal bagi hasilnya itu kan. Ini gimana modal seperti ini gitu. Ini yang namanya Islam hanya namanya, bank muamalah, bank syariah, tapi dalam prakteknya masih sangat memberatkan umat Islam. Belum bisa mengikuti jejak Rasulullah zaman Abdurrahman bin Auf ya, bahwa kalau nggak ada bunga ya nggak ada bunga sekali. Kalau bank emas itu nggak ada bunga sama sekali, bagi hasil gitu kan. Dan besar kecilnya tergantung dari akad kredit ketika terjadi misalnya akad muharabah itu. Jadi antara penjual dan pembeli, bank dan konsumen itu harusnya ada kesepakatan
aku mau sini, maunya segini kan, itu tawar-menawar prosesnya. Dan itu baru bisa disepakati dalam bentuk akad kredit dalam syariah. Kalau kita enggak dipatok, ya Pak Ira, betul. Dipatok bagi hasilnya sekian, dipatok ya, betul ya. Bagi hasilnya, Pak Nur. Kalau pernah jadi bank syariah enggak? Penjajakan modal bank syariah? Belum ya? Ya, ini yang perlu disampaikan ya. Ini kalau ekonomi Islam ini ya, kita sih ya, menurut Karim 2001 ibarat rumah perlu landasan, tiang dan atap. Apa itu? Landasan ekonomi Islam ada 4, yaitu tauhid, adil, khilafah dan tasfiyah. Ini ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi umum ini juga ada. Nah. Kemudian tauhid maknanya Tuhan Esa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Yang kita pahamkan di sini ya, tauhid. Jadi kita selalu berpegang pada tauhid. Ya. Sudah. Kemudian adil bukan berarti sama rata, sama rasa. Namun bagaimana tidak menzalimi, tidak merugikan orang lain dalam segala sikap dan tindakan. Ini adil. Ya. Tidak menzalimi dan tidak merugikan orang lain, ini namanya adil. Ya. Khilafah maksudnya harus mampu menjadi pemimpin yang baik di muka bumi. Bagaimana kejayaan ekonomi Islam zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ini seperti yang dibagikan ini apa Pak Ustadz Tukiman. Ini isinya juga media umat ini penuh dengan khilafah, membentuk pemimpin yang berkata Islam gimana, ada semua di sini. Baca yang benar ini Pak Ustadz Tukiman, matur. Bayar Pak. Iya, mampu mensejahterakan umat. Ini yang penting. Mampu mensejahterakan umat ya, secara lahir batin yang seimbang. Dan semua ini tauhid, adil, khilafah, tasfiyah itu ada di visi-visinya calon presiden Pak Hatta. Calon presiden Pak Rusun ini penuh dengan visi-visi itu semuanya itu ya. Semoga terlaksana itu ya. Karena sangat islami. Ini nggak kampanye, hanya saya melihat sebagai seorang pengamat ekonomi tentu paham bahwa ini yang ekonomi yang betul syariah. Dia bicara keadilan di semua lini ya, kemudian tasfiyahnya semua ya, semua itu kalau kita pidato politiknya calon presiden Pak Hatta ini kan banyak lebar kan termasuk TKI barang semua dijamah semua, petani, nelayan semuanya ya, didoakan ya. Itu bagian dari visi misinya. Baik, kita lanjutkan. Tiang ekonomi ya adalah pengakuan kepemilikan pribadi ya, kepemilikan bersama dan negara. Ini ekonomi Islam. Sedangkan kalau dalam ekonomi umum hanya mengenal kepemilikan pribadi, maka dikenal kapitalisme dan liberalisme. Ini yang penting kita pahami ya. Nah, jelas lain dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya mengakui kepemilikan pribadi. Kapitalis itu hanya pribadi yang punya ya. Selain itu Islam juga menjamin kebebasan ekonomi Islam tidak melanggar syariah maghrib. Tak adanya keadilan sosial yang wajib berbagi rezeki pada yang berhak. Ya, ini ekonomi Islam macam begitu ya. Jadi ada tatanan-tatanan yang sudah memang. Nah, kemudian kalau kita bicara atap ekonomi Islam adalah akhlak, etika ekonomi. Hal ini yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Kardawi 97 ya. Kemudian akhlak dan etika Islam harus menjiwai semua aspek kehidupan. Karena sabda Nabi, innama bu'istu liutama amaki akhlak. Jadi pembagian akhlak itu mutlak. Nah, Nabi itu untuk innama bu'istu liutama makanya akhlak itu penting ya, penting sekali. Akhlak ini jadi tonggak yang utama ya. Kemudian sumber ekonomi Islam yang penting ini ya, yang terakhir ya kita bicarakan ya. Kita sudah Al-Quran jelas ya, sumber pertama, kemudian As-Sunnah nomor 2 ya, sumber ekonomi Islam. Ini diperhatikan ya, ini sangat mendasar ini. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Sumber hukum, yang lain Isma. Ini kadang-kadang kita nggak paham Isma.
Taunya Quran dan hadis saja, ijma nggak dipahamkan. Ya, ijma penting karena satu konsensus para ulama yang sesuai dengan Quran dan hadis. Ya. Kemudian yang kedua ijtihad, ya, mengambil satu pola pemikiran oleh para ulama karena secara eksplisit Quran dan hadis itu nggak ada, maka perlu ada satu ijtihad, tapi bukan ijtihad politik ya Pak Iwan, ijtihad dalam agama ya. Yang ketiga, ya, itu ada yang disebut dengan kias, ya, analog, ya, satu hukum syari yang sudah ada dalam Quran, as-sunnah juga ada, sehingga dari suatu masalah dalam kehidupan manusia ini perlu dianalogkan, oh sama dengan hadis ini, sama dengan ayat ini, ya. Tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, itu maksudnya kias, ya. Agak berat sedikit ya pelajarannya. Ya. Ihtisan, apa itu? Menganggap manusia itu benar dan baik, mengabaikan usul fikih yang dihasilkan oleh penalaran alas. Ini yang nggak boleh, ya. Maka perlu ada ihtisan. Ya. Kemudian ada lagi istilah istislah, melarang mengizinkan suatu hal semata karena memenuhi maksud baik. Masalah meskipun tidak ada sumber yang dimajukan. Misalnya pernah terjadi di satu pulau itu khusus untuk tempat berjudi. Di Indonesia nggak ada gitu ya. Di Malaysia itu negara Islam, tapi ada Pulau Genting namanya. Ya Pak Ibta ya, yang pernah karena mungkin Pulau Genting itu pusat perjudian Pak. Kalau masuk ke sana harus menunjukkan paspor dan KTP-nya. Orang luar negeri ya. Orang Indonesia banyak yang gantung diri di sana. Karena kalah berjudi di situ. Ya, Pulau Genting. Naiknya aja lewat 7 pulau lewat itu. Naik ke atas dia, railway itu ya. Orang Malaysia nggak bisa ikut masuk situ Pak. Karena dia KTP-nya KTP gitu. Tapi dia petugas. Nah, ini perlu dikewas Pak Nur dan Pak Azono. Apakah itu halal atau haram? Jelas maisir ya, judi kan, itu haram. Tapi itu dipakai oleh pemerintah Malaysia untuk membangun semua infrastruktur, bukan dimakan. Jadi seluruh hasil perjudian Pulau Genting itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur, jalan tol, pengairan macam-macam. Nggak boleh dimakan, itu kan. Ini gimana? Khilafiyah ya. Itu kita bahas di waktu ya. Nah, perlu penting itu ya. Kasihan di Ancol, apa pun ada? Ada ya? Ihtisab, bila eksistensi suatu hal telah ditentukan dengan bukti, walaupun kadang muncul keraguan di hari, maka masih tetap dianggap ada eksis. Jadi sebelum ada dalil baru, maka ihtisab itu berlaku. Ini ya ekonomi Islam. Nah, 4 mazhab yang terakhir, kenapa kita makin 4 mazhab? 4 mazhab saya urutkan ya. Yang tertua mazhab ini adalah mazhab Hambali, Hanafi, yang tertua ya. Kemudian setelah Hanafi kita Malik, Hanafi, Malik, kemudian diteruskan ke mazhab Syafi'i, yang ketiga Syafi'i, yang terakhir mazhab Hambali. Hambali ya. Ini urutan mazhabnya ya. Kenapa mazhab 4 ini padahal banyak mazhab di dunia ini? Karena 4 mazhab ini yang paling terkenal, paling sahih. Ya, sistematiknya paling bagus. Nah, ya. 4 mazhab di atas paling terkenal karena memiliki metode sistem dan teori yang akurat, reliable, up to date, dikenal sebagai mujtahid yang sahih. Ya, ini yang dipakai 4. Jadi kita harus paham ya. Banyak mazhab lain tapi nggak ada sistem yang jelas ya. Misalnya mazhab Dawud, Sufyan, Abu Thawri dan juga banyak hal-hal yang mazhab lain yang kita pakai. Oke, saya pikir itu yang paling penting karena waktunya tidak mungkin saya teruskan, bisa sejam penjul. Ini materinya di atas 100 nih ya. Kita potong sampai sini dulu, kita cicil dulu. Demikian dari saya selaku pembawa materi, hanya untuk didiskusikan seperti biasa agar ada pencerahan ilmu ini
untuk dibawa pulang, untuk disebarluaskan kepada semua pihak. Demikian, wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.